Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamzah. Saya salah satu presidium AUMI, Aliansi Organisasi Masyarakat Indonesia di Malaysia. Oke, dari semenjak PKP atau lockdown yang ada yang sebutnya total lockdown ya, pertama kali yang dimulai tanggal 1 Juni, kita sudah berkoordinasi dengan KBRI untuk menentukan langkah-langkah strategis apa yang bisa kita lakukan. Kita bisa kolaborasikan untuk menyampaikan bantuan logistik kepada warga negara Indonesia di Malaysia yang terdampak dalam hal ini. Oke, nah jadi dalam hal ini AUMI yang merupakan gabungan dari 43 ormas yang berada di Malaysia bekerja sama dengan KBRI untuk membantu KBRI mulai dari pendataan hingga ke belakangan ke pendistribusian bantuan logistik untuk sahabat-sahabat kita PMI yang ada di Malaysia. Oke, mengenai jangkauan sebetulnya kalau awalnya itu berdasarkan wilayah kerja KBRI Kuala Lumpur, yaitu di 6 negeri ya, Kuala Lumpur, Putrajaya, Selangor, Perak, Kelantan, dan Terengganu. Nah, tetapi untuk wilayah-wilayah yang berdekatan secara geografis dengan wilayah kerja KBRI tadi, kita pun layani juga, ada juga yang selain daripada 6 negeri tadi ada juga. Oke, per hari ini yang kita mohonkan ke KBRI untuk banlog ini berjumlah 41.887. Itu sudah disebar? Ya, yang sudah kita submit ke KBRI. Artinya kan ini prosesnya begini Mbak Ika. Dari pemohon itu akan menghubungi ormas masing-masing. Jadi ormas akan mendata dan data itu diserahkan kepada tim data kita dari AUMI. Lalu tim data AUMI akan sortir data tersebut, kita verifikasi, kemudian kita sesuaikan formatnya seperti yang diminta oleh KBRI. Baru setelah itu kita submit, kita kumpulkan ke KBRI. Nah, inilah yang terjadi setiap hari. Kita setiap hari terima data dari ormas, kemudian kita olah data tersebut, kita verifikasi, kita sesuaikan formatnya, kita kirim setiap hari ke KBRI. Kita kirim KBRI ya, kadang misalnya satu hari ada 2.000, 3.000 atau kurang dari itu setiap hari dari mulai tanggal 4 pertama kali kita mengirimkan ke KBRI itu. Nah, dari data yang sudah dikirimkan ke KBRI itu sudah berapa banyak yang sudah diberikan? Oke, yang sudah kita submit ke KBRI itu berjumlah 41.887 pemohon yang disubmit dari 1.357 PIC. PIC ini person in charge ya, penanggung jawab. Dari satu PIC itu kan bisa jadi ada yang 10, ada yang 20, sampai ada yang 100. Ini macam-macam. Total dari 1.357 PIC inilah jumlahnya pemohon itu 41.887. Yang sudah diberikan sembakonya sebanyak berapa? Nah, kita tidak tahu secara persis sebetulnya berapa yang sudah didistribusikan oleh KBRI karena ya lagi-lagi AUMI dalam hal ini hanya membantu KBRI untuk mendata. Ya, kemudian data tersebut kita serahkan ke KBRI. Nanti KBRI sendiri yang akan menentukan, yang akan memverifikasi akhir siapa yang betul-betul layak menerima atau tidak. Oke, sementara ini kita masih menunda sementara penerimaan di AUMI-nya karena data yang masih ada di kita itu masih numpuk, masih banyak yang belum kita olah. Apa kendalanya kalau masih menumpuk dan belum diolah? Ya tadi kan setiap data yang masuk itu kan masih data mentahan. Kadang-kadang teman-temannya pun ya formatnya masih belum sesuai. Ya kan dengan yang diinginkan oleh KBRI, karena kita juga paham KBRI harus strict dengan format yang ada karena ini adalah bentuk pertanggungjawaban kepada negara nantinya kan. Nah, sementara bisa jadi mungkin dari pemohon ke ormasnya sendiri ngasih datanya ada yang dalam bentuk WhatsApp, ada yang bentuk tulisan tangan seperti biasa, dan itu diserahkan kepada kita. Nah, kita ini kan dari sekian puluh ribu data tersebut harus kita olah kembali, harus kita sortir, harus kita sesuaikan dengan siapa yang pertama submit, itu dia yang duluan seharusnya untuk diproses. Nah, dari data yang banyak itulah nanti kita kan harus dicop. Kan setiap PIC itu satu formulir Mbak Ika. Satu PIC, satu formulir. Setiap satu formulir itu ada 4 halaman itu yang harus kita verifikasi. Dan itu harus ditandatangani dan dicop. Makanya itu lumayan memakan pekerjaan. Nah, jadi kan tidak bisa langsung berapapun yang data dari ormas yang masuk langsung kita serahkan begitu, tidak. Kita harus olah dulu di sini. Berdasarkan geografis kalau yang kita lihat jelas Selangor ya. Selangor paling banyak yang memohon. Selangor macam-macam tersebar di beberapa negeri. Ada yang dari Pijek, ya mulai dari Putrajaya, Cyberjaya, Klang, Shah Alam, Segambut, dan macam-macam lah, hampir di seluruh wilayah.
Oke, ini seperti yang disampaikan beberapa kali oleh Pak Dubes Hermono, semestinya kita sama-sama sadar dan sama-sama wise bahwasanya bantuan ini bukan untuk semua orang, bukan untuk semua WNI yang ada di Malaysia. Bantuan ini khusus untuk WNI yang betul-betul sangat membutuhkan. Artinya boleh dikatakan dalam tanda kutip darurat lah gitu ya. Yang mereka sudah kehilangan pekerjaan, mereka sudah tidak punya simpanan, sehingga mereka sudah tidak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, seharusnya mereka inilah yang betul-betul layak. Nah, berhubung banyaknya yang meminta, ya kita sendiri kan tidak mungkin untuk didatangin satu-satu dulu ya untuk memastikan bahwasanya betul nggak keadaannya memang demikian. Nah, jadi kesadaran dari kita masing-masing seharusnya yang kalau kita masih merasa masih mampu bertahan, sebaiknya tidak memohon bantuan ini. Kasihan mungkin sahabat-sahabat kita yang lain ada yang lebih membutuhkan. Tapi yang lain tuh protesnya, kan saya WNI juga, itu kan uang negara, kenapa saya nggak dapat bantuan? Ya seperti tadi, memang betul itu adalah uang negara dan memang betul itu adalah untuk WNI, tapi kan sudah dijelaskan klasifikasinya, WNI yang mana yang berhak. Tadi kan sudah dibilang sama Pak Dubes, itu bukan untuk setiap WNI, tetapi untuk WNI yang betul-betul sangat-sangat membutuhkan dalam keadaan darurat. Nah, jadi ya lagi-lagi kesadaran kita masing-masing. Seharusnya kalau kita masih mampu bertahan, ya dimohon untuk jangan memohon lah, jangan meminta begitu kan. Sebetulnya pada prinsipnya bantuan ini adalah untuk semua. Oke. Nah, tapi untuk mempermudah, untuk lebih terkoordinir, KBRI melibatkan ormas-ormas untuk membantu pendataan, menyalurkan. Karena kalau semuanya satu-satu semuanya menghubungi KBRI, itu akan sangat messy ya. Makanya ormas-ormas diberikan tanggung jawab oleh Pak Dubes untuk mendata. Nah, data yang dari ormas inilah nanti yang akan diserahkan kepada KBRI. Tentang rekalibrasi nih, Aumi kan berperan di situ. Gimana update-nya? Nah, beberapa hari ini kita mendengar kabar bahwasanya program rekalibrasi ini kemungkinan besar akan dibuka kembali. Sudah. Ya, bahkan sudah ada pengumumannya. Bahkan kalau tidak salah hari ini saya mendengar kabar itu semacam soft launching lah, itu kan dia mengundang beberapa wartawan itu kan. Itu katanya counternya dibuka di KLIA 1. Nah, jadi tapi sampai hari ini kita masih belum mendapatkan detail secara pasti SOP-nya seperti apa, berapa orang yang akan bisa dilayani perharinya, kemudian bagaimana mekanismenya, apa saja syarat-syaratnya secara mendetail kita belum mengetahui. Nah, jadi sekarang kita juga siap-siap, begitu ada arahan mungkin ada dari Pak Dubes gitu kan, untuk ini dibuka kembali, jelas kita akan buka kembali. Oke, memang kemarin sudah banyak yang sudah daftar ke kita, tapi belum sempat mereka pulang sudah keburu ditutup. Nah, akhirnya kan mereka tertahan. Jelas, mereka inilah yang akan kita prioritaskan untuk mengikuti program rekalibrasi ini. Oh iya, kemarin itu ketika mereka sudah bayar, mereka ada beberapa yang sudah bayar untuk program rekalibrasi tersebut, sampai akhirnya keputusan lockdown dan itu ditunda. Kita sampaikan, karena kita punya grup khusus ya, ormas-ormas itu biasanya mereka punya grup, dan itu diinformasikan kepada setiap calon peserta rekalibrasi. Kita jelaskan kepada mereka bahwasanya ya dengan segala keterpaksaan program ini kita tunda sementara karena memang demikian keputusan dari pemerintah Malaysia. Mengenai uang yang barangkali sudah dibayarkan itu aman, 100% aman. Kalau yang ingin mengambil kembali uang tersebut, kita akan kembalikan 100% tanpa ada potongan apapun. Tetapi kalau mereka masih yakin sambil menunggu dan uangnya tetap diamanahkan untuk dititipkan kepada kita dulu, kita juga nggak masalah. Prinsipnya sangat fleksibel, terserah kepada mereka sendiri apakah mau diambil dulu uangnya atau mau dititipkan kepada kita. Sampai saat ini so far alhamdulillah tidak ada masalah apa-apa mengenai itu. Tidak ada komplain misalnya kan uangnya tidak dikembalikan atau apa. So far alhamdulillah. Jadi tidak perlu khawatir. Ini pasti akan kita prioritaskan begitu program rekalibrasi ini resmi dibuka kembali. Nah, teman-teman juga yang merasa sudah menitipkan uang kepada baik itu ormas maupun kepada mungkin ormas juga sudah nyetor ke Aumi, insya Allah uang itu aman, ya. Ada di kita, catatannya rapi dan lengkap. Kalaupun misalnya kan teman-teman ingin mengambil kembali uang itu juga sangat terbuka, silahkan fleksibel, kita akan kembalikan 100% tanpa ada potongan apapun juga. Untuk teman-teman yang berada di luar daerah KL, ketika mereka
ingin ikut program rekalibrasi ini yang tidak punya penginapan gitu ya. Ya pada dasarnya memang kami belum bisa menyediakan penampungan tersebut. Ya memang saat ini di markas ini ya kalau dengan ala kadarnya mungkin dengan jumlah yang tidak terlalu ramai mungkin silahkan saja. Oke. Tapi kalau dalam jumlah yang sangat ramai ya kan berbahaya juga karena kan ini akan bersinggungan dengan peraturan pemerintah tentang PKP, tidak boleh ramai-ramai orang segala macam kan. Nah jadi nasihat saya agar diatur perjalanannya supaya tidak harus terlalu lama berada di Kuala Lumpurnya. Jadi kalau sudah dekat, sudah jelas jadwalnya baru datang, kemudian langsung berurusan. Kalaupun harus menginap, mungkin menginap 1 malam. Ya di sini penginapan masih boleh kan. Atau mungkin yang ada temannya, ada saudaranya juga bisa minta tolong. Nah baru setelah itu langsung pulang. Supaya jangan menunggu langsung datang, menunggu proses, nggak tahu kapan jadwalnya, jadi malah kelamaan nanti. Malah susah sendiri. Namanya kan setiap orang kan punya pandangan dan punya pengalaman yang berbeda-beda. Mungkin ada yang merasa kehadiran Aumi bisa membawa manfaat, ada juga yang biasa-biasa saja, ada juga yang sebaliknya bahkan mungkin menyusahkan atau segala macam kan bisa jadi. Ya kita tidak bisa mendrive persepsi orang. Ya bagi yang merasa kehadiran Aumi membantu kawan-kawan, ya alhamdulillah, mungkin itu adalah niat kita sebetulnya ingin menolong, barangkali mempermudah urusan mereka. Kalaupun yang merasa tidak, ya sebatas inilah kemampuan kita. Mudah-mudahan teman-teman bisa memaklumi. Oke, demikianlah sekian dari kami penjelasan sedikit berkenaan dengan program bantuan logistik dan juga sedikit update yang terkait dengan program rekalibrasi pulang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.